Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi ke program Kurma Kupas Tuntas Ramadan bersama saya Ayunda Permaiswari. Alhamdulillah, sekarang ini kita kedatangan narasumber, yaitu salah satu pimpinan Pondok Pesantren Nurul Jalal yang juga dosen STAI PTDII, yaitu Buya Wahyu. Buya Wahyu, apa kabar Buya? Alhamdulillah, sehat-sehat. Buya, masih kuat nih puasanya Buya? Alhamdulillah belum batal. Alhamdulillah belum batal. Buya, Buya kan pimpinan dari Pondok Pesantren Nurul Jalal nih, juga sekaligus dosen PTDI. Gimana Buya dalam menghadapi puasa saum kali ini Buya, dengan kesibukan yang Alhamdulillah, kegiatan kita di pesantren berjalan normal. Kegiatan belajar mengajar justru di Ramadan bertambah, karena kegiatan yang sudah berjalan tetap berjalan, ditambah kegiatan khusus Ramadan, pengajian kitab ditambah. Kemudian juga tetap di kampus, di PTDI kita pengajar seperti biasanya, meskipun memang untuk suasana sekarang lebih banyak online-nya ya, kita lebih banyak belajar online-nya, virtualnya. Tapi alhamdulillah, meskipun puasa, kegiatan tetap harus berjalan. Tidak boleh puasa menjadi alasan ya kegiatan kita menjadi terhenti. Baik, makasih. Buya, kali ini nih kita mau bahas tema tentang apakah merokok membatalkan saum, Buya? Wah, berat nih pasti buat para perokok nih. Yang sedikit-sedikit ngerokok, kayaknya asem ya Buya kalau ngerokok. Gimana tuh Buya? Atau enggak, merokok itu hukumnya apa sih Buya sebenarnya? Apakah halal kah, makruh kah, mubah kah? Apa tuh Buya? Iya, terkait dengan merokok ya, dikaitkan dengan bulan Ramadan. Memang kan yang namanya puasa itu kan artinya menahan diri, al-imsak, menahan diri dari al-muftirat, hal-hal yang bisa membatalkan puasa, baik makan, minum, ataupun nafsu seksual. Artinya bahwa yang namanya orang ketika dia berpuasa, ya harus mampu menahan diri dari itu. Nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh hubungan seksual suami istri. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apakah yang namanya merokok itu termasuk makan atau minum? Ini kan yang perlu dikaji. Ini yang perlu diteliti secara ilmiah lah ya. Karena kalau orang merokok kira-kira ini yang masuk apa ke dalam mulutnya? Kan kalau dalam bahasa bab puasa, dalam puasa itu kan kalau kita belajar bab siam, kitab siam itu ada fardu-fardu puasa, ada syarat puasa, termasuk ada mubtilat, hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, yang namanya perkara yang membatalkan puasa, yang pertama kali adalah masuknya ain, masuknya benda ke dalam mulut atau ke dalam lubang-lubang tubuh kita sampai ke jauh, sampai ke dalam perut. Nah, yang namanya puasa, kemudian orang merokok dalam puasa, ini yang masuk kira-kira apa itu? Apakah asap doang? Apakah ada sesuatunya? Kan gitu ya. Memang dalam bab ini ulama sepakat bahwa yang namanya puasa itu membatalkan, yang namanya merokok itu membatalkan puasa. Itu semua sepakat. Kenapa? Karena ketika orang merokok itu nggak sekedar asap, tapi ada benda yang masuk, ada ain. Ada manis-manisnya gitu ya Bu ya rokok? Iya, ada yang kayak pedang rokok aja. Jadi ada manis-manisnya, kalau rokoknya campur gula, jadi memang ada ain, ada sesuatu yang masuk ke dalam kerongkongan, dalam mulut, ke dalam tenggorokan. Ini yang menyebabkan batal puasa. Orang kalau puasa masuk tuh Pak, nggak cuma asap, tapi ada nikotin yang masuk ke dalam. Nah ini yang sepakat ulama bahwa merokok itu dapat membatalkan puasa. Karena nggak sekedar asap. Ini terkait dengan hukum merokok ketika berpuasa. Pernah ada ulama yang awalnya membolehkan, artinya bahwa merokok nggak batalkan, tapi setelah itu secara sama, ternyata dia berubah pendapatnya, bahwa ternyata ketika orang merokok itu ada ain, ada benda masuk ke dalam mulut yang itu akhirnya disimpulkan oleh dia bisa membatalkan puasanya. Oke, Masya Allah penjelasannya dari Buya Wahyu. Jadi puasa itu artinya al-imsak, yaitu menahan diri ya Bu ya, dari segala sesuatu yang dapat membatalkannya. Nah Bu ya,
segala apa yang kita lakukan kan pasti ada konsekuensinya ya Bu ya. Contohnya kayak misalkan kita melanggar sesuatu pasti ada kifaratnya. Nah, kifaratnya apa sih Bu ya bagi orang yang misalkan merokok kan nggak makan ini, nggak minum ini, mungkin bagi orang yang belum tahu gitu kan. Nah, kifaratnya apa sih Bu ya? Kifarat bagi orang yang melanggar puasa, kayak misalkan kan tadi Bu ya bilang orang yang puasa itu nggak boleh jima, merokok dan lain sebagainya. Nah, itu kafaratnya apa Bu ya? Iya, memang dalam bab kifarah ini yang terkenal dalam bab saum, bab puasa ini ada yang namanya kifarah uzma, kifarah besar ya. Jadi ini kifarat hukuman yang dibebankan kepada orang yang batal puasa karena hubungan seksual, hubungan suami istri. Nggak boleh ya? Jadi siang-siang. Pada masa Nabi ada seorang datang kepada Nabi langsung, ya Rasul halak tuh. Waduh Rasul, hancur saya. Kenapa? Saya hubungan dengan istri saya Rasul. Tengah tuh seorang pemuda, seorang laki-laki datang menghadap Nabi mengadukan pengalamannya hubungan badan istrinya di bulan Ramadan. Maka ketika itu Nabi tentukan tuh kifarahnya. Kata Nabi, udah kalau gitu kamu merdekakan budak. Gitu kan, kamu merdekakan budak. Kalau nggak mampu, kamu kemudian berpuasa 2 bulan berturut-turut. Masya Allah. Kalau nggak mampu juga, kamu dimakan 60 orang miskin. Itu kifarah bagi orang yang ketika di bulan suci Ramadan dia melakukan hubungan badan, hubungan suami istri. Makanya hati-hati betul ketika orang akan melakukan hubungan badan. Alhamdulillah, Masya Allah. Tadi untuk merokok sendiri kifaratnya apa Bu ya, maaf? Kalau merokok sih tidak ada kifarahnya ya. Jadi kifarah itu lebih kepada pelanggaran yang besar. Kalau kayak merokok, makan, minum, dia membatalkan puasa. Tapi secara kifarah balas tidak ada. Oh, iya. Cuma jangan dianggap remeh juga. Karena orang yang batalkan puasa Ramadan tanpa alasan yang jelas, itu luar biasa ruginya. Artinya, andai saya dia berpuasa setahun penuh, untuk bayar 1 Ramadan ditinggalkan, itu nggak bisa mengimbangi nilai Ramadan 1 hari ditinggalkan. Ya. Oke, baik Bu ya. Yang membatalkan puasa itu kan bisa makan atau minum, memasukkan ke dalam kerongkongan ya Bu ya. Nah, kalau merokok itu kategorinya gimana sih Bu ya? Apakah makan, minum? Soalnya kan dia hanya memasukkan kayak nikotin gitu ya Bu ya? Iya, jadi bisa kedua-duanya ya. Artinya begini, kalau memang kita anggap, katakan rokok nih, masuk asap, ada nikotinnya. Kalau itu benda, berarti kan masuk tuh. Iya. Ya kita anggap bisa diartikan makan. Bisa diartikan dua itu ya Bu ya? Makan itu bisa. Karena kan masuk ke dalam mulut yang kerongkongannya itu. Maka merokok bisa dikategorikan seperti makan. Oke, jadi sahabat-sahabat, merokok itu merupakan salah satu hal yang dapat membatalkan puasa. Tadi dijelaskan oleh Buya, para ulama itu sepakat bahwasanya merokok itu membatalkan puasa ya Bu ya, dapat membatalkan puasa. Oke. Nah, Buya, kalau misalkan nih ada orang yang sesak napas, dia kan pasti menggunakan inhaler atau enggak alat nebul yang dia uapnya dihisap gitu oleh paru-paru kita. Nah, itu kan lewat kerongkongan Bu ya. Apakah hukumnya membatalkan puasa atau tidak sama dengan merokok tadi? Iya. Nah, terkait dengan inhaler atau semisalnya ya obat-obat untuk penyakit tertentu, itu memang di kalangan ulama juga terjadi perbedaan pendapat. Ada yang dengan tegas menyatakan batal gitu kan, karena sama ada benda yang masuk. Karena biar bagaimanapun itu katanya ada basah-basah dari benda itu. Betul. Jadi ada yang masuk tuh, sehingga dikiaskan itu sama dengan minum kalau basah kan, sehingga batalkan puasa. Ini pendapat yang pertama. Tapi ada juga ulama sebagian mengatakan nggak batal. Nggak batal. Kenapa? Ya karena satu, ainnya, bendanya itu tidak tidak dapat dikategorikan sebagai ain. Jadi seperti kita kena debu, kan ada masuk benda nih, ya kan? Cuma ini nggak dianggap ain dalam fikih. Nah itu inhaler diserupakan dengan begituan. Atau pendapat kedua mengatakan tidak batal. Kenapa? Itu dikaitkan dengan karena kebutuhan. Karena sedang sakit gitu kan, dia butuh obat, maka itu dianggap karena kondisi
tertentu, maka diperbolehkan inhaler untuk dikonsumsi oleh dia, dipakai oleh dia, dihirup oleh dia. Jadi memang dua pendapat itu sih. Tapi saya pribadi jujur tentang inhaler sendiri, kalau saya malah kalau biasa dihindari. Kalau pribadi saya, karena ya bagaimana ada rasa, jadi paling mengurangi nilai puasa kita lah, mengurangi nilai puasa kita. Andai pada ulama yang membolehkan, tetap usahakan hindari menghirup inhaler dan semisalnya. Oke, baik Buya atas paparannya. Jadi sahabat-sahabat tahu ya apa sih hukum dari inhaler gitu ya, atau alat nebul bagi orang penderita mungkin yang sakit sesak nafas atau enggak semacam asma. Boleh digunakan ya Bu ya, jika memang itu darurat kondisinya dan mungkin bisa jadi menyebabkan dia makin sakit atau mengancam jiwa dia kalau misalkan dia melepas alat itu. Nah tapi sebaiknya untuk yang masih ringan dihindari ya Bu ya, karena bagaimanapun dari inhaler itu, dari alat-alat tersebut itu ada ain yang masuk ke dalam kerongkongan kita kayak gitu. Oke, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Buya, mohon maaf, terima kasih atas waktunya. Semoga ilmu yang Buya berikan dan insya Allah kita dapat bermanfaat untuk kedepannya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari teman-teman, sekarang kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.